Russia should be allowed to rejoin international football. FIFA dibuat panik. Rusia bikin Piala Dunia versi baru. Indonesia masuk daftar undangan. The next station is Indonesia. To Indonesia, coming from behind to score first goal for Indonesia national team. So easy. A Fortuna Sittard player now making his debut goal for Indonesia national team. Indonesia 2, Vietnam 0. Sebuah turnamen yang mempertemukan negara-negara yang gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Yang lebih mengejutkan lagi, Indonesia dikabarkan menjadi salah satu negara yang akan diundang. Benarkah Rusia sedang menyiapkan kompetisi tandingan? Dan apakah ajang ini bisa menjadi peluang besar bagi timnas Indonesia? Berikut ulasannya. Setelah beberapa tahun tidak bisa berpartisipasi di kompetisi resmi FIFA maupun UEFA, Rusia kini dikabarkan tengah menyiapkan sebuah konsep turnamen internasional yang cukup menarik perhatian dunia sepak bola. Menurut berbagai laporan, Federasi Sepak Bola Rusia berencana menggelar sebuah kompetisi global yang mempertemukan negara-negara yang gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Turnamen ini disebut-sebut akan berlangsung setelah gelaran Piala Dunia selesai dan menjadi ajang alternatif bagi tim nasional yang tidak mendapat kesempatan tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Ide tersebut muncul di tengah kondisi Rusia yang masih menjalani sanksi internasional. Sejak Februari 2022, FIFA dan UEFA menjatuhkan larangan kepada Rusia untuk mengikuti seluruh kompetisi resmi setelah invasi militer ke Ukraina. Akibatnya, timnas Rusia kehilangan kesempatan tampil di ajang kualifikasi maupun turnamen besar internasional. Meski demikian, Rusia tetap aktif memainkan pertandingan persahabatan melawan negara-negara dari Asia, Afrika, hingga Amerika Latin. Bahkan dalam sejumlah laga uji coba tersebut, mereka mampu mencatatkan hasil yang cukup impresif tanpa menelan kekalahan. Kabar yang paling menarik bagi pecinta sepak bola tanah air adalah munculnya informasi bahwa timnas Indonesia berpeluang mendapatkan undangan untuk mengikuti turnamen tersebut. Jika benar terrealisasi, ini tentu menjadi kesempatan emas bagi skuad Garuda untuk merasakan atmosfer kompetisi internasional dengan level yang lebih tinggi. Indonesia berpotensi menghadapi berbagai tim nasional dari berbagai benua yang juga gagal lolos ke Piala Dunia. Ajang seperti ini bisa menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Indonesia. Mereka akan mendapatkan kesempatan menguji kemampuan melawan lawan dengan gaya bermain yang berbeda, sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Bagi pelatih dan staf kepelatihan, turnamen tersebut juga bisa menjadi sarana evaluasi sekaligus persiapan menuju kompetisi resmi berikutnya, termasuk kualifikasi Piala Dunia maupun agenda FIFA Matchday. Di sisi lain, rencana Rusia menggelar turnamen ini juga memunculkan berbagai perdebatan di kalangan pengamat sepak bola. Karena tidak berada di bawah naungan FIFA, status resmi kompetisi tersebut tentu menjadi tanda tanya. Banyak yang mempertanyakan apakah hasil pertandingan akan masuk dalam perhitungan ranking FIFA atau hanya sebatas turnamen persahabatan berskala internasional. Selain itu, keputusan setiap negara untuk berpartisipasi kemungkinan akan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari jadwal kompetisi, kepentingan federasi masing-masing hingga situasi politik dan hubungan diplomatik. Namun jika fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas permainan dan memberikan pengalaman bertanding di level internasional, maka turnamen ini tetap memiliki nilai positif bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Jika rencana Rusia ini benar-benar terwujud, maka turnamen tersebut diprediksi akan diikuti oleh sejumlah negara yang memiliki sejarah dan tradisi kuat di dunia sepak bola, tetapi gagal mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Beberapa nama yang disebut berpotensi tampil antara lain Italia, India, Nigeria, Chili, Kamerun, Rusia, China, Serbia, Yunani, Peru, hingga Indonesia.
Kehadiran negara-negara tersebut tentu akan membuat turnamen ini terasa seperti Piala Dunia kedua atau Piala Dunia untuk negara yang belum beruntung. Bayangkan saja, Italia, salah satu raksasa sepak bola dunia dengan koleksi 4 gelar Piala Dunia, harus bersaing dengan kekuatan Afrika seperti Nigeria dan Kamerun, tim-tim Amerika Selatan seperti Chili dan Peru, hingga wakil Asia seperti Indonesia, China, dan India. Di atas kertas, kualitas persaingan akan sangat menarik. Setiap tim tentu ingin membuktikan bahwa mereka sebenarnya layak tampil di Piala Dunia, hanya saja gagal melewati kerasnya babak kualifikasi. Bagi timnas Indonesia, kesempatan ini bisa menjadi panggung yang sangat berharga. Bermain melawan tim-tim dengan pengalaman dan tradisi sepak bola yang jauh lebih matang akan memberikan pengalaman luar biasa bagi skuad Garuda. Lebih dari sekedar mengejar trofi, turnamen ini bisa menjadi ajang pembelajaran, menguji mental bertanding, serta meningkatkan kualitas permainan Indonesia di level internasional. Tidak menutup kemungkinan pula jika Indonesia mampu tampil mengejutkan dan meraih hasil positif melawan negara-negara besar tersebut, kepercayaan diri para pemain akan meningkat, dan citra sepak bola Indonesia di mata dunia ikut terangkat. Karena itu, kabar mengenai kemungkinan Indonesia mendapat undangan tentu disambut antusias oleh banyak supporter. Mereka berharap skuad Garuda dapat memanfaatkan kesempatan langka ini untuk menunjukkan bahwa perkembangan sepak bola Indonesia memang sedang berada di jalur yang tepat. Namun, perlu diingat, hingga saat ini rencana turnamen tersebut masih sebatas wacana dan belum diumumkan secara resmi. Daftar peserta yang beredar juga masih berupa prediksi berdasarkan negara-negara yang gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Jika nantinya benar terlaksana, turnamen ini dipastikan akan menjadi salah satu agenda sepak bola internasional yang paling menarik untuk disaksikan setelah berakhirnya Piala Dunia 2026. Kini yang tersisa hanyalah menunggu apakah rencana tersebut benar-benar akan terwujud dan siapa saja negara yang akan memastikan keikutsertaannya. Kalau menurut kalian, apakah timnas Indonesia sebaiknya menerima undangan tersebut? Dan apakah turnamen versi Rusia ini bisa menjadi kompetisi yang lebih seru dibandingkan atmosfer Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena saya ingin membaca pandangan kalian semua. Jangan lupa like video ini jika kalian menikmatinya, subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru seputar timnas Indonesia dan sepak bola dunia, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.